Kalau kita ngomongin Chelsea Football Club, apa sih yang langsung kebayang? Pasti trofi ya kan? Kemenangan. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua piala yang mereka angkat itu, ada kerugian finansial yang, wow, luar biasa besarnya. Nah, inilah kisah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia paradoksnya. Lihat deh, di satu sisi mereka menangin hampir semua piala bergengsi. Tapi di sisi lain, di periode yang sama mereka rugi hampir 1 miliar pounds. Gimana ceritanya coba? Kok bisa? Ini kan aneh banget. Nah, inilah teka-teki yang mau kita pecahkan sama-sama. Oke, biar kita benar-benar paham, kita bakal telusuri ceritanya lewat 4 babak ini. Pertama, kita lihat filosofi pokoknya harus menang di era lama. Terus, kita lihat ambisi baru yang super beda. Ketiga, kita bongkar strategi 3 pilar buat masa depan mereka. Dan terakhir, kita coba jawab, apa sih artinya sukses buat Chelsea sekarang ini? Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mundur sedikit ke masa lalu. Gimana sih ceritanya Chelsea bisa jadi raksasa dunia kayak sekarang? Jawabannya, semua dimulai dari visi satu orang. Coba deh dengerin kata-kata dari mantan pemiliknya, Roman Abramovich. Dia bilang, punya Chelsea itu bukan buat cari duit. Sama sekali bukan. Ini soal seneng-seneng, yang artinya ya sukses dan trofi. Udah, itu aja. Jelas banget kan? Buat dia, sepak bola itu bukan bisnis, tapi murni sebuah hasrat. Dan dia benar-benar serius soal itu. Lihat aja angkanya, 1,5 miliar pound lebih. Itu duit pribadi dia yang digelontorin buat klub. Ini bukan rencana bisnis, ini lebih kayak proyek ambisi pribadi. Dan ya, jelas banget, ini model yang nggak akan bisa bertahan selamanya. Dan hasilnya, wah nggak bisa dibantah lagi. Strategi menang dengan segala caranya ini benar-benar berhasil. Abramovich sukses besar. Dia dapetin semua trofi yang dia mau. Semua. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 2022. Di sini, semuanya berubah. Ada penjualan paksa. Dan ini memicu, ya bisa dibilang, revolusi total dalam cara klub ini berpikir dan beroperasi. Masuklah pemilik baru. Tiba-tiba, Chelsea bukan lagi sekedar mainan orang kaya, tapi jadi investasi raksasa yang harus balik modal dan menghasilkan untung. Dan ini nih yang ngebedain banget sama visinya Abramovich. Todd Boehly bilang menang itu berharga. Kenapa? Karena semakin sering menang, mereknya makin kuat. Jadi kemenangan sekarang bukan cuma soal gengsi, tapi jadi cara buat naikin nilai finansial klub. Menang jadi alat buat cari duit. Pendekatan baru yang serba terukur ini nggak cuma di level manajemen, tapi juga di lapangan. Idenya adalah punya gaya main yang jelas dan modern, jadi bukan lagi ngandelin kejeniusan 1-2 pemain, tapi lebih ke sistem yang terkoordinasi. Bangun serangan dari belakang, kuasai lini tengah, terus menekan lawan habis-habisan buat rebut bola secepatnya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka mau lakuin ini? Gimana caranya nyimbangin antara ngejar trofi sama cari untung? Nah, jawabannya ada di strategi 3 pilar yang udah mereka siapin. Pilar pertama, mereka mau memanfaatkan akademi muda mereka yang emang udah terkenal banget itu. Jadi akademi ini nggak cuma buat nyetak pemain buat tim utama, tapi, dan ini yang paling penting, buat jadi mesin pencetak keuntungan murni. Dan lihat deh angkanya, ini gila banget. Dari penjualan lulusan akademi aja, mereka bisa dapat keuntungan murni segini banyaknya cuma dalam 1 musim panas. Kenapa bisa jadi keuntungan murni? Soalnya, menurut aturan keuangan, penjualan pemain binaan sendiri itu dihitung 100% profit. Nggak ada biaya transfer awal yang perlu dikurangi. Ini ibaratnya dapat duit gratis di pembukuan. Lanjut ke pilar kedua, sistem pasukan pinjaman yang diperbarui. Jadi sekarang, minjemin pemain itu bukan cuma biar mereka dapat pengalaman main. Tujuannya lebih strategis, naikin nilai jual mereka secara sistematis. Para pemain pinjaman ini dianggap sebagai aset finansial yang nilainya harus terus naik. Dan data di balik strategi ini ngomong dengan sangat jelas. Lihat deh, kalau minjemin pemain muda di bawah 24 tahun, nilainya rata-rata naik. Tapi kalau minjemin pemain yang lebih tua, nilainya malah turun. Pesannya simple, investasi di anak muda itu menguntungkan. Dan pilar terakhir, pilar ketiga, perekrutan pemain yang cerdik. Bisa dibilang ini pendekatan ala Moneyball di bursa transfer. Intinya adalah soal timing. Tahu kapan harus beli pemain dengan harga murah, dan yang paling penting, tahu kapan waktu yang pas buat jual mereka dengan harga setinggi-tingginya. Gimana caranya? Ya pakai data. Data kayak gini nih. Mereka analisis kapan usia puncak seorang pemain di tiap posisi. Tujuannya, beli pemain sebelum mereka mencapai puncak performa. Dan ini kuncinya, jual mereka pas setelah masa emasnya lewat. Ini kayak main saham tapi di dunia sepak bola. Semuanya diperhitungkan buat mastiin investasi mereka balik modal plus untung. Oke, kita udah lihat 3 pilarnya. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan.
Apa sih artinya semua perubahan ini buat masa depan Chelsea dan mungkin buat sepak bola level atas secara keseluruhan? Jadi intinya ini adalah pergeseran filosofi yang fundamental banget. Dari yang tadinya pokoknya menang, biaya urusan belakangan karena ada satu orang yang bayarin, sekarang jadi menang tapi harus pintar. Klub harus bisa biayain dirinya sendiri. Nah, tantangan terbesarnya sekarang yaitu gimana caranya bikin dua dunia ini, dunia trofi dan dunia profit, bisa jalan barengan. Dan ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Pertanyaan bernilai miliaran pound. Apakah Chelsea bisa jadi model baru buat kesuksesan di sepak bola modern, menangin segalanya, tapi dengan cara yang cerdas dan berkelanjutan? Cuma waktu yang bisa jawab apakah cetak biru baru ini bakal bisa ngasih kejayaan yang sama, tapi kali ini di atas fondasi yang benar-benar kokoh.